Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzul Akbar, peserta Latsar CPNS BMKG tahun 2026. Izin saya di sini akan menyampaikan review terkait role model saya yang saya pilih, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau sering kita sebut sebagai KDM. Izin teman-teman, kalau kita bicara soal gaya kepemimpinan beliau di era sekarang, Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini tentu sangat sering terlintas di FYP maupun di beranda YouTube kita. Tentu sebagai Gubernur Jawa Barat yang memimpin wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia, itu gebrakan beliau seringkali memicu diskusi. Nah, menariknya berdasarkan rilisan data terbaru, itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KDM menyentuh angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 95,5%. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya, apa yang membuat kinerjanya dinilai sepositif itu oleh masyarakat, dan bagaimana kita sebagai bagian dari birokrasi bisa membedah sosok beliau melalui kacamata core values ASN, yaitu berakhlak. Di video kali ini teman-teman, kami akan berusaha untuk mengulasnya secara objektif, lengkap dengan data dan fakta yang ada. Untuk yang pertama, berorientasi ke pelayanan. Bironya siapa? Karonya? Yang di biro abri Pak Bukan yang bagian umum. bagian kosong Pak Haris. Bukan, kan di bawahnya ada. Siapa di Pak bawahnya? Agus. Agusnya di mana sekarang? Di Gedung Sate Pak. Hah? Agusnya suka kesini nggak? Kadang di Coba kontrol telepon Pak. Agusnya, suruh kesini, bawa penyapu gedung sate, bersihkan. Siap. Siap. Malu. Nah, pada prinsip dasar nilai ini, itu dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kang Deddy ini tentunya punya gaya pelayanan yang mendobrak batas birokrasi konvensional, teman-teman. Beliau memanfaatkan media digital seperti YouTube dan media sosial lainnya. Bukan cuma sebagai pencitraan saja, tetapi saya lihat banyak sekali saluran pengaduan langsung bagi warga yang tersumbat oleh birokrasi di bawahnya. Di sini Kang Deddy mencoba hal baru agar aduan dari masyarakat itu cepat sampai ke telinga Kang Deddy dan dapat diselesaikan permasalahan yang ada oleh Kang Deddy sendiri beserta tim-timnya tentunya, teman-teman. Begitu ada laporan warga sakit atau terlantar atau jembatan desa yang rusak, beliau sering turun langsung memberikan solusi yang instan tentunya, teman-teman. Nah, tentu dari kacamata ASN sendiri, poin pentingnya itu bukan sekedar aksi sapa warganya, melainkan bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengubah pola pelayanan publik yang tadinya pasif menunggu laporan di balik meja menjadi pelayanan yang proaktif, solutif, dan berdampak langsung di hari itu juga, teman-teman. Untuk poin yang kedua, yaitu akuntabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor bagi warganya. Masyarakat yang menunggak pajak karena tidak mampu membayar tunggakan di tahun sebelumnya akan dihapuskan. Nah, di sini teman-teman, kita bicara terkait akuntabel, tentu bicara terkait pertanggungjawaban tugas dan integritas. Di Jawa Barat sendiri, Kang Deddy Mulyadi itu menerbitkan kebijakan yang strategis seperti penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, kebijakan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik, alih-alih membebani rakyat dengan denda di tengah situasi ekonomi yang menantang. Pemerintah daerah Jawa Barat justru mempermudah sistem agar kas daerah tetap terisi secara transparan, sementara beban masyarakat berkurang. Bagi ASN, akuntabel itu artinya setiap kebijakan yang kita buat harus jelas targetnya, bersih dari konflik kepentingan, dan bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi kesejahteraan umum. Untuk poin yang ketiga, teman-teman, yaitu kompeten. Menilai dari kompetensi seseorang kepala daerah itu paling valid kalau kita melihat dari data makronya, teman-teman. Di bawah kepemimpinan beliau, data BPS ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu tumbuh positif sebesar 5,85% year on year, berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, indeks pembangunan manusia atau IPM Jawa Barat juga naik signifikan menjadi 75,9%. Nah, tentu hal ini membuktikan bahwa KDM itu memiliki kapasitas teknis untuk mengelola makroekonomi dan kebijakan publik. Kompeten itu bukan cuma soal pintar berwacana, tapi bagaimana kemampuan mengeksekusi program kerja sehingga menghasilkan angka realisasi yang berkinerja tinggi. Untuk poin selanjutnya, teman-teman, itu harmonis. Teman-teman Bobotoh yang berada di Tribun Utara, GBLA, saat pertandingan melawan Arma, saya mengucapkan terima kasih ya atas spanduk yang dibentangkannya. Di lingkungan birokrasinya, Kang Deddy Mulyadi itu seringkali membangun lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai. Nah, ujiannya keharmonisan itu ada pada seorang pemimpin yang dapat menghadapi kritik dengan baik. Nah, baru-baru ini di Stadion GBLA,
Sempat ada visual spanduk kritik tajam dari Bobotoh bertuliskan Startup KDM. Namun, respon beliau bagaimana? Alih-alih anti kritik atau lapor polisi, KDM justru mengucap terima kasih secara terbuka lewat media sosialnya dan mengapresiasi aspirasi tersebut sebagai bentuk kecintaan publik pada sepak bola agar tidak dicampurkan dengan intrik politik. Karakter yang tenang dan merangkul perbedaan opini seperti inilah yang menciptakan stabilitas baik di internal pemerintahan maupun di tengah masyarakat luas. Untuk poin yang kelima yaitu loyal. Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masukin wajib militer dan Loyalitas ASN itu teman-teman pada dasarnya setia pada Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI. KDM menerjemahkan nilai loyalitas ini lewat kebijakan pendidikan karakter yang sangat ideologis namun membumi. Contohnya saja teman-teman, kebijakan beliau terkait program mengirim siswa ke barak militer untuk latihan kedisiplinan serta pemberlakuan jam malam bagi pelajar. Kebijakan ini ditunjukkan untuk menjaga moral generasi muda dari kenakalan remaja dan radikalisme. Beliau itu berkomitmen menjaga stabilitas dan nama baik negara dengan cara mengedukasi masyarakatnya agar tetap membumi pada nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Untuk poin yang keenam yaitu adaptif. Untuk birokrasi di Indonesia sekarang itu seringkali dicap lambat dan kaku. Nah, disinilah Kang Deddy Mulyadi membalikkan persepsi tersebut. Beliau sangat adaptif memanfaatkan kekuatan era digital sebagai instrumen kontrol sosial dan percepatan kerja birokrasi. Nah, beliau menyadari bahwasannya pengawasan manual di lapangan yang seluas Jawa Barat itu mustahil dilakukan secara mandiri dan dengan cara lama, menunggu adanya laporan dari bawahannya ataupun menunggu adanya masalah yang ada terlebih dahulu. Melalui pemanfaatan media komunikasi yang modern seperti sekarang, Kang Deddy itu memanfaatkan sosmednya dengan begitu baik teman-teman. Nah, dari situ kita belajar tentunya ASN di era sekarang itu juga harus bisa memanfaatkan media sosial maupun kecanggihan zaman itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tren global ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai bentuk dari pelayanan publik kita teman-teman. Untuk poin yang ketujuh yaitu kolaboratif. Nah, membangun daerah sebesar Jawa Barat tentu tidak bisa sendirian. Dalam implementasinya program-programnya KDM seperti larangan studi tur sekolah yang sempat ramai dibahas demi faktor keselamatan, KDM juga membuka ruang kolaborasi yang intensif antara Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, pihak kepolisian serta penyedia jasa transportasi. Sinergitas sektoral ini menentukan ego struktural masing-masing institusi tentunya teman-teman. Beliau mampu menggerakkan berbagai pihak untuk duduk bersama demi mencapai satu tujuan konkret, yaitu keselamatan dan kenyamanan publik. Dari pemaparan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya angka kepuasan publik 95,5% yang diraih KDM itu bukanlah hasil instan. Angka itu adalah cerminan dari implementasi nyata nilai-nilai berakhlak. Beliau ini membuktikan bahwasanya menjadi pemimpin atau ASN yang dicintai masyarakat itu syaratnya satu, yaitu berani keluar dari zona nyaman yang sudah melekat dari zaman dulu dan konsisten menghadirkan solusi yang berisi bagi rakyat. Nah teman-teman, semoga ulasan ini bisa menjadi referensi yang berbobot dan menginspirasi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kita. Saya Muhammad Fauzul Akbar, sampai jumpa di video berikutnya.